Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salatul isya wa tarawih wal witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, rahmat, inayah, taufik serta hidayah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita dijemaahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salatul isya dan insyaallah tarawih berwitir, dan alhamdulillah masih dalam rangkaian amaliyah Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, siang kita terutama, yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan hari yang ke-20, dan insyaallah malam ini dan esok hari kita akan memasuki fase ketiga dari bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran. Amin. Salam dan salawat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan, dan mudah-mudahan kita dikuatkan di istiqomahkan di barisan beliau, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan terasa ya, kita sudah memasuki min asyril awakhir, 10 yang terakhir di Ramadan 1445 Hijriah. Semakin akan berlalunya bulan suci Ramadan, semestinya orang-orang yang beriman dan mengetahui keutamaan dan fadilah begitu banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka semestinya semakin semangatlah ia. Semakin akan berakhir Ramadan, maka bertambah-tambah semangatnya untuk menggapai kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law 'alimat ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatan kullaha Ramadan." Kalau seandainya umatku itu mengetahui, kata Rasulullah, keutamaan yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan, berupa pahala-pahala dan ganjaran berlipat ganda yang luar biasa disediakan di bulan ini dan tidak terdapat di bulan yang lainnya, maka sungguh mereka berkeinginan untuk menjadikan satu tahun itu adalah Ramadan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam sebuah riwayat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana fi ashril awakhir min Ramadan," ketika sudah mulai memasuki 10 yang terakhir atau fase ketiga di bulan suci Ramadan, "Syidda mi'zaru," maka beliau bertambah-tambah semangatnya. Dalam hal ini digambarkan dalam riwayat ini sebagai syidda mi'zaru, beliau mengencangkan ikat pinggang, menggambarkan siap untuk berpacu fastabiqul khairat di dalam bulan suci Ramadan, menggapai kebaikan-kebaikan dan keutamaan di bulan suci Ramadan yang memang disediakan Allah. Yang datang dengan hal-hal yang diwajibkan, maka Allah lipat gandakan menjadi 70.
Hal-hal yang sunnah, kebaikan-kebaikan Allah jadikan seperti yang wajib. Bahkan min asyril awakhir, 10 yang terakhir Allah sediakan satu malam yang ketika kita mendapatkannya maka akan lebih baik daripada 1000 bulan, dan hanya ada di bulan suci Ramadan ini. Maka hal itu dengan sungguh-sungguh tentu saja harus kita dapat. Maka Rasulullah SAW syidda mi'zaruhu. Jadi kalau Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, mungkin kalau kita keluarkan gulungan kain, buntelan kain, ya, ada kelompok, ya, semangat. Bukan semakin ujung semakin loyo, atau pindah, bukan lagi ke masjid, pindah ke pasar, ya, pindah ke mall, milih kue, milih baju. Kemudian dilanjutkan riwayat tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ahya lailahu. Kemudian Rasulullah hidupkan malam-malamnya. Karena malam qadar itu terdapat pada malam hari, dan kita tidak tahu di malam yang mana. Maka tidak terlalu penting menuju harus malam-malam ganjil, tapi setiap malam hidupkan malam-malamnya dengan tilawah Quran, dengan sholat, dengan zikir, ya, dan sebagainya. Dan lebih menarik lagi riwayat diteruskan, wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan keluarga. Di sini dalam artian berarti kebaikan-kebaikan itu tidak dengan sendirinya Rasulullah inginkan terdapat dengan dirinya, tetapi beliau ajak keluarganya, ajak orang lain. Kalau ada hal-hal baik, ya, atau pahala besar, ya, jangan nak makan dewek. Ajak yang lain, kasih semangat yang lain. Yang tidak pernah ke masjid, ajak ke masjid. Yang tidak pernah sholat tarawih, ajak sholat tarawih, ya. Jadi kebaikan itu menyebar. Karena pahala yang kita hanya dapatkan dengan hasil kita sendiri, ya sebatas itulah hasilnya. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan ke orang lain, dan orang lain itu kita beri kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, maka selama orang itu melakukan kebaikan itu, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Itu luar biasa pahala. Kompetensi itu apa? Itu baca Quran, ajarkan Quran sedikit-sedikit, ya. Bisa orang itu baca Quran, maka selama dia baca Quran kita akan mendapatkan pahala jariah dari bacaan Al-Quran. Kasih kesempatan dia baca Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Kita pandai azan, potensi kita di azan, ajarkan azan itu, ya. Kasih kesempatan yang lain untuk azan, kita dengarkan, ada salahnya kita betulkan. Selama orang yang kita ajarkan azan itu mengumandangkan azan, maka amal jariah kebaikan pahalanya juga mengalir kepada kita. Jangan kita terus azan, ya. Banyak yang lain yang suaranya lebih bagus mungkin, yang suaranya masya Allah, kasih kesempatan, ya. Jadi yang bisa imam, ajarkan tentang bagaimana fikih mengimam, fikih imam, ya. Kasih kesempatan yang lain untuk bisa jadi imam. Perhatikan, ada kelirunya, benarkan. Karena tidak selama-lamanya kita bisa jadi imam di sini. Yang lain kasih kesempatan, ketika kita tidak ada, maka ada generasi lain yang bisa meneruskan jadi imam, jadi tukang azan. Dan di masjid ini tidak selama-lamanya kita yang tua-tua ini yang akan azan, yang akan imam dan sebagainya. Ada generasi menerus. Mungkin kita kudu, sedang musafir, atau sedang sakit dan sebagainya, maka ada yang bisa menggantikan posisi tersebut. Dan itu harus ada pada generasi itu. Maka itulah berbagi kebaikan dan pahalanya luar biasa. Pahala yang kita dapatkan dari hasil mengajarkan kebaikan dari orang lain. Dan itu ayo mari kita renung dari bulan suci Ramadan. Rasulullah mencontohkan kebaikan-kebaikan itu tidak dengan sendirinya beliau nikmati sendiri, tetapi beliau bangunkan keluarganya, ajak para sahabatnya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi semoga Allah SWT mengistimewakan kita husnul khotimah sampai nanti akhir Ramadan, dan nanti kita akan diampuni pada Allah SWT segala dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.